Hai, Assalamualaikum anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi penguatan agrikultur di Indonesia. Setelah membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, memahami potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar kata agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Pertama, merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, penyediaan pangan. Yang keempat, penyediaan bahan baku industri. Yang kelima, memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena tanahnya yang subur. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain, yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap ekspor nasional. Yang ketiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sementara yang keempat, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia sangat besar, namun sampai saat ini pembangunan sektor agrikultur Indonesia masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari kontribusinya pada pendapatan nasional dan tingkat kesejahteraan petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Apa saja sih hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Sementara yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, sekarang bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain, yang pertama, strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia.
Strategi yang kedua berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Karena pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang keempat, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Yang kelima, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang keenam, peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Dan yang terakhir, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan, pelabuhan, dan listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor pertanian. Saat ini, kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa kini perlu segera dibenahi. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.